Iya sebenarnya saya dan istri saya tuh ngefans banget sama film Miracle in Cell No. 7 gitu. Jadi selama kan ini 2018 ya dibelinya. Kira-kira 3 tahun sebelumnya tuh saya udah nonton filmnya dan kita memang ngefans banget sampai berlinang air mata lah waktu nonton film ini karena kan tentang anak kecil dan kita juga punya anak perempuan gitu kan. Terutama saya sih, terutama bapak gitu ngeliat ini tuh wah gila ini perjuangan banget. Terus tiba-tiba 3 tahun kemudian Falcon ngabarin akan membuat film ini dan saya diajakin tapi kita belum tahu tuh perannya yang mana gitu kan. Wah kita semua senang banget pokoknya bisa bergabung aja tuh udah senang banget apalagi ditawarin jadi karakter utamanya gitu. Tapi begitu pas ditawarin jadi karakter utamanya saya malah bisa nggak ya gue gitu maksudnya ini kan berat banget dan pasti akan dibanding-bandingkan gitu beban banget. Cuman dari situ justru malah nguatin kita semua nih para pemain ya kan. Justru kita harus punya beban. Kalau kita nggak punya beban ya kita akan syuting ini jadi seenaknya aja, seringan itu gitu. Karena tahu ini akan dibandingkan ya kita harus kasih yang terbaik gitu. Jadi ya udah kita kerja keras masing-masing karakter cari pendekatannya masing-masing terus kita reading, workshop dan insya Allah kita bisa ngasih yang terbaik untuk film. Kalau secara cerita sih beda gitu. Amit-amit jangan sampai kejadian seperti itu. Bapak gitu. yang penyayang. Iya, tapi memang ketika semua laki-laki bahkan yang belum kawin sekalipun, belum punya anak sekalipun kayaknya akan tersentuh gitu jiwa kelaki-lakiannya apalagi untuk melindungi seorang anak perempuan, apalagi anak kecil gitu kan. Apalagi saya yang memang punya anak gitu. Dan kebetulan si Grace yang bermain di sini umurnya itu sama persis kayak anak saya gitu dan ketika membangun chemistry dengan dia ya otomatis jadi memudahkan saya gitu karena yang saya lihat adalah sosok anak kecil yang umurnya sama kayak anak saya dan kebetulan sering saya ajak ketemu juga jadi main bareng itu membantu saya untuk membangun emosi gitu walaupun chemistry yang dibangun itu nggak bisa sama kayak chemistry saya sama anak perempuan saya karena kan di sini saya ada boarding ada batasan bahwa saya mengalami disabilitas gitu berkebutuhan khusus jadi nggak bisa seperti orang normal atau teman-teman semua normal dengan anak jadi memang ada gap antara saya dan anak saya gitu tapi ya ini satu challenge sendiri buat saya mudah-mudahan bisa kasih yang terbaik buat film ini. Susahnya adalah dalam arti jangan sampai kita memberikan satu gambaran yang ternyata berbeda dengan fakta sebenarnya gitu. Makanya ketika saya dapat skrip ini, saya minta izin Falcon, boleh nggak saya kasih skrip ini ke psikolog? Karena saya benar-benar buta tentang disabilitas ini. Disabilitasnya apapun, saya nggak ngerti gitu. Akhirnya saya nggak mau main-main deh kalau untuk berurusan dengan berkebutuhan khusus seperti ini. Akhirnya saya kasih skripnya ke ketiga psikolog. Dan mereka mempelajari akhirnya mereka ini nggak saling kenal gitu psikolognya yang pertama bilang ini intelektual disabilitas jadi secara fisik tidak pernah ada masalah yang bermasalah adalah kemampuan dia berpikir itu sama seperti anak kecil psikolog kedua dan ketiga pun sama gitu terus kalau udah tahu ini sama saya mau lihat realnya seperti apa gitu ada nggak contoh orangnya gitu saya dikasih lihat saya ketemu berkali-kali dengan orang-orang tersebut dan yang saya jadikan role modelnya gitu akhirnya saya jadi mulai berkomunikasi dengan mereka dan saya videoin dengan si Jen pengawasnya dokternya dan setiap saya mau lakukan adegan sesuatu misalnya ada improve sesuatu nih di lapangan saya harus tanya dulu saya harus telepon dulu psikolognya ini kita mau bikin kayak begini nih, apakah masih on the track atau sebenarnya ini udah keluar jalur dari disabilitasnya oh ini masih bisa gitu karena gimana pun juga kan walaupun ini faktanya adalah benar tentang disabilitas tapi kan ini sebuah film fiktif film yang didramatisasi gitu jadi harus ada dramatis yang dinaikkan dilebayin ada yang dikurangi nah itu yang tetap harus saya konsultasiin gitu jadinya insya Allah apa yang saya lakuin nanti itu udah sesuai dengan psikolog-psikolog yang menjadi acuan buat kita di film ini. Memang harus lihat dulu Mbak, harus lihat orangnya gitu. Karena tingkatannya pun berbeda, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, apa nih yang cocok untuk skenario ini gitu. Terus kita nggak bisa memberikan contoh yang salah karena
ketika orang yang paham soal ini langsung bisa, itu bukan intelektual disabilitas, itu bukan autism gitu. Jadi makanya ketika saya reading workshop kan latihan acting gitu, itu divideoin, terus video-video itu dikirim ke apa namanya, ke psikolog itu. Bener nggak pendekatannya seperti ini? Waktu awal-awal sih ada yang benar, ada yang salah, tapi lama-lama kita udah mulai tahu nih batasan-batasannya. Akhirnya udah oke gitu. Nah, begitu ada improvisasi dari sutradara, saya maunya kayak gini adegannya, saya coba create, terus saya kirimin lagi, kalau kayak gini gimana ya, batasannya seperti apa ya. Jadi jangan sampai menjadi lebay gitu. Lebay pun nggak masalah, asal itu masih dalam track berkebutuhan khusus yang sesuai dengan skrip di film. Awalnya yang ditawarin untuk jadi anaknya Jizzy. Jadi awalnya dari Falcon itu minta apa namanya, anak saya langsung yang main gitu. Saya sempat berpikir, wah ini berat banget, apalagi dia belum pernah masuk ke dunia film. Dia memang suka di sekolahnya suka main teater gitu, tapi itu nggak jadi jaminan juga gitu. Akhirnya pelan-pelan saya ngomongin sama istri saya, ya coba ditawarin aja, tapi saya nggak berani ngasih lihat filmnya karena filmnya sendiri, wah dia tuh sensitif banget kalau ngeliat ditontonin film aslinya yang dari Korea. Wah dia bisa kejang-kejang kali lihat adegan di dalam filmnya. Akhirnya saya coba ngobrol, ditawarin main film, mau nggak? Nah saya belum cerita tuh film apa. Nah dari situ aja dia bilang enggak, aku mau nontonnya aja. Oh ya udah, berarti memang awalannya aja dia udah nggak tertarik gitu. Saya bilang sama Falcon, coba dulu, kata tim Falcon, coba bagaimana anaknya nggak mau. Udah bentar ya, sambil Falcon juga nyari cast yang lain, ditawarin lagi, aku nggak mau gitu, sampai 3 kali, kan aku udah bilang aku nggak mau gitu. Oh ya udah, saya nggak paksa gitu, karena memang saya nggak pengen nggak ngarahin anak saya untuk jadi aktor juga. Ya udah akhirnya dicari cast yang lain, akhirnya dapetnya Grace. Karena saya nggak ngarahin anak saya untuk masuk ke film, dan dianya juga masih seneng main, kan berarti kan kalau misalnya itu 3 tahun yang lalu, berarti tuh dia masih umur 6 menuju 7 gitu kan. Jadi kayaknya untuk berpikir main film, apalagi sekarang di film Miracle in Number 7, kayaknya buat saya masih terlalu berat sih buat dia. Karena yang ngelit di film ini kan bukan saya, tapi anak kecilnya gitu. Nah gimana gitu, emosional banget gitu. Dan saya pasti juga akan jadi rewel kalau misalnya syuting tidak sesuai dengan jam yang sehat gitu. Saya pasti juga akan rewel belain anak saya.